Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Amalia Syaka dengan NIM 221250025 dari kelas MPI 3A, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perencanaan pendidikan. Bab 1, Sejarah Perencanaan Pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal 25 abad yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Sparta adalah kota pada zaman Yunani kuno yang merupakan ibu kota Lakonia dengan kota terpenting Peloponnesus di tepi sungai Eurotas. Sparta didirikan oleh orang-orang Doria yang mengalahkan Lakonia dan Messenia yang pada perkembangannya menjadi sangat kuat dan berkuasa. Aku adalah Leonidas, Raja Sparta. Aku adalah seorang prajurit, seorang pemimpin, dan seorang ayah. Aku dilatih dalam agoge, sistem pendidikan Spartan yang keras yang membekaliku dengan kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Aku juga seorang pejuang yang terampil dan seorang pemimpin yang karismatik. Pada tahun 480 SM, Xerxes, Raja Persia, memimpin pasukannya yang besar ke Yunani. Tujuannya adalah untuk menaklukkan seluruh Yunani dan menjadikannya bagian dari kekaisarannya. Aku dan pasukanku yang kecil tahu bahwa kami tidak akan bisa mengalahkan pasukan Persia dalam pertempuran langsung. Namun, kami memutuskan untuk menghalangi jalannya di Thermopylae, serangkaian celah gunung yang sempit di utara Yunani. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi odds yang tidak mungkin. Pasukan Persia lebih besar dari kami dengan perbandingan 100-1. Namun, kami bertekad untuk melakukan apapun yang kami bisa untuk melindungi Yunani. Pertempuran Thermopylae berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, pasukan kami berhasil menahan serangan Persia. Namun, pada hari kedua, seorang pengkhianat Yunani menunjukkan kepada orang-orang Persia jalan yang lain di sekitar celah gunung. Aku tahu bahwa posisi kami sekarang tidak dapat dipertahankan. Aku mengirim sebagian besar pasukanku kembali ke Sparta. Aku tetap tinggal di Thermopylae bersama 300 orang Sparta dan 700 orang Tebes untuk memberikan waktu bagi pasukan Yunani lainnya untuk mundur. Pada hari ketiga, pasukan Persia menyerbu posisi kami dan akhirnya membunuh kami semua. Namun, kepahlawanan kami telah memberikan waktu yang berharga bagi pasukan Yunani lainnya untuk mundur dan mempersiapkan diri untuk melawan orang-orang Persia di tempat lain. Kematianku dan pasukanku adalah tragedi bagi Sparta, tetapi kami tetap menjadi simbol kepahlawanan dan kesetiaan. Kisah kami telah menginspirasi orang-orang selama berabad-abad, dan kami terus menjadi salah satu kisah yang paling dihormati dalam sejarah Yunani. Nah, itu tadi adalah Raja Leonidas, rajanya bangsa Sparta yang kalah melawan pasukan Persia. Madman. You're a madman. Air and water. But you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta!
Gimana sih asal-usul perencanaan pendidikan? Pada abad ke-18, ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia karya Diderot. Siapa sih Diderot itu? Diderot atau nama lengkapnya Denis Diderot adalah seorang penulis dan filsuf pada abad ke-18 dan dianggap sebagai salah satu pemimpin pencerahan di Prancis. Sumbangan terbesarnya adalah dalam bidang ensiklopedi hingga ia dijuluki sebagai bapak ensiklopedia di Prancis. We swallow greedily any lie that flatters us, but we sip only little by little at a truth we find bitter. Gratitude is a burden, and every burden is made to be shaken off. No man has received from nature the right to command his fellow human beings. Selanjutnya, pada abad ke-18 sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru. Perencanaan pendidikan pada awal dan Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia I pada tahun 1923, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan. Kemudian diikuti Prancis pada tahun 1929, Amerika Serikat pada tahun 1933, Swiss pada tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II. Sesudah Perang Dunia II muncul, pergolakan sosial dan ledakan penduduk. Sementara itu, sumber daya semakin mahal dan langka. Akibatnya, beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting mengingat keterbatasan sumber daya tadi. Sejak itu, Inggris pada tahun 1944 melakukan wajib belajar di 146 daerah dan para pejabat daerahnya diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Pengaruh isu perencanaan pendidikan masuk ke Indonesia pada tahun 1968 yaitu dengan dilaksanakannya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan atau PPNP. Hasil PPNP telah menarik perhatian UNESCO dan UNDP. Selanjutnya, mereka bersedia membantu Indonesia untuk mengembangkan perencanaan pendidikan. Nah, tadi kan ada istilah UNDP ya. Apa sih UNDP itu? UNDP adalah Jaringan Pembangunan Global PBB, sebuah organisasi yang mengusahakan perubahan dan membuat negara-negara terhubung pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu masyarakatnya membangun kehidupan yang lebih baik. Hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Sedangkan manajemen pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Nah, setelah saya paparkan materi tentang sejarah perencanaan pendidikan, teman-teman jadi tahu kan asal mula sejarah pendidikan itu dari mana sih dan gimana perencanaan pendidikan itu berkembang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.